Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengupas berkenaan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2 ayat 202. Ayat ini menyebutkan golongan orang dengan upaya-upaya dan hasrat-hasratnya tidak hanya terbatas pada dunia ini. Mereka mencari segala yang baik dari dunia ini dan pula segala yang baik dari alam ukhrawi. Hasanah berarti pula sukses. Doa ini sangat padat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sering mempergunakannya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara khusus mengajarkan doa tersebut, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, An Anasin qala kana aksaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Anas berkata bahwa doa paling banyak yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum juga sangat memperhatikannya serta juga mengajarkannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati ilahi,
Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu juga menjelaskan dalam satu khutbahnya bahwa dalam berbagai khutbah, bahkan di dalam kesempatan khutbah yang berbeda-beda, beliau menjelaskan doa ini dan mengajarkannya pada jamaah serta menjelaskan tafsirnya juga. Jadi doa ini sangatlah penting bagi kita. Doa ini memiliki manfaat sedemikian rupa untuk setiap masa dan setiap waktu. Akan tetapi secara khusus kita harus membacanya ketika hari-hari yang penuh dengan fitnah dan kekejian di segala arahnya. Arti dari kata hasanah adalah kebaikan. Kebaikan dan manfaat yang di dalamnya tidak terdapat keburukan dan kekurangan. Segala seginya muncul hanya akibat kebaikan dan sesuai dengan ridho Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, makna hasanah atau kebaikan dunia dan akhirat adalah pendek kata, setiap kali kita meluaskan dalam pembahasan tentang hasanah atau kebaikan ini, maka bertambah jelas bagi kita pemaknaannya yang semakin bertambah banyak. Jadi apa saja karunia untuk setiap sendi kehidupan dunia dan nikmat-nikmat kemudahan yang kita minta kepada Allah Ta'ala, itu semua dikategorikan sebagai hasanah. Sebagai contoh, dalam kehidupan pribadi, adanya istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kehidupan yang terjaga dari penyakit. Ringkasnya, segala sesuatu yang di sisi Tuhan baik bagi kita dan bermanfaat, itulah sebagai hasanah dunia. Demikianlah harapan dan keinginan seorang mukmin bahwa Allah Ta'ala memenuhi segala sesuatu yang dikehendakinya, segala sesuatu yang baik dan bermanfaat baginya, baik hal-hal lahiriah maupun batinnya. Dikarenakan Tuhan sendiri yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nyata, maka hanya Dia yang bisa memutuskan apa yang terbaik bagi kita. Kita bisa membuat sesuatu jenis pilihan yang salah, tapi Tuhan tidak akan pernah. Kadang-kadang timbul kejadian di mana teman yang secara lahiriah terlihat terpercayaan menimbulkan kerugian dan kerusakan. Seperti itu jadinya. Beberapa hubungan pergaulanlah demikian, di mana seseorang sudah demikian dipercaya, menjadikannya mitra di dalam bisnis, tetapi dia pula lah yang menjadikan hal yang merugikan. Kita menjadikan seseorang sebagai penguasa dengan sangkaan ia baik dan bermanfaat bagi kita, tetapi ternyata kemudian terbukti bahwa kita menyaksikannya menyulitkan kita. Selain itu, dari masalah-masalah yang berkaitan dengan jemaat juga, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari beberapa orang menjadi sumber masalah dan mendatangkan berbagai kesulitan. Jadi, corak yang benar dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah yang dimintakan agar diterima atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah agar seseorang bisa diselamatkan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi dan juga berkaitan dengan jemaat. Bukan hanya selamat saja, bahkan bisa menjadi pewaris nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala juga. Bahkan lebih jauh dari itu, bisa menjadi pewaris keridhaan ilahi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi rahmat ilahi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman,
wa fil akhirati hasanah. Anugerahilah kami segala sesuatu yang hasanah, ya, kebaikan di akhirat juga. Yakni berikanlah segala sesuatu yang dari segi lahiriah dan batiniah adalah baik di sana. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan di satu kesempatan, orang-orang beranggapan bahwa di akhirat hanya ada segala sesuatu yang baik. Ketika manusia sedang berdoa memohon tentang akhirat dan Allah Ta'ala mengabulkannya, maka sebenarnya itulah hasanah. Apa maknanya dari kebaikan lahiriah dan daripada batinnya? Beliau menjelaskan bahwa di akhirat segala sesuatunya sebagai kebaikan. Akan tetapi di akhirat ada sebagian hal adalah demikian, bahwa secara batiniah ia baik, namun dalam lahiriahnya nampaknya buruk. Sebagai misal adanya neraka. Menurut Al-Quran, neraka adalah sarana perbaikan bagi manusia. Dari satu segi ia juga buruk. Jadi ketika Allah Ta'ala menggunakan kata hasanah, yakni kebaikan juga untuk akhirat, maka kalian hendaknya juga berdoa, wahai ilahi, janganlah kami diperbaiki dengan neraka, melainkan perbaikilah kami dengan karunia Engkau. Dan di akhirat, janganlah kami hanya diberikan kebaikan dalam hal batin atau yang tersembunyi saja, sebagaimana neraka juga merupakan kebaikan secara batin, sehingga melalui perantaraannya diperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Namun demikian, neraka secara lahiriah adalah buruk, karena ia adalah azab. Hasanah atau kebaikan di akhirat hanyalah surga, di mana kebaikan lahiriah ada dan kebaikan batiniah pun ada. Hal ini bisa dilihat ya, di dalam Al-Fujat jilid 1 halaman 6 tahun 2003 edisi Matbu'ah Rabuah. Para pendengar pelita ilahi yang dirahmati ilahi, lalu berkenan dengan hasanah dunia, selamat jasmani dan rohani. Di dalam hal ini, kita hendaknya senantiasa ingat bahwa hasanah di dunia ini bisa menjadi sumber penyebab hasanah di akhirat. Jika di dunia segala sesuatu yang lahir itu baik dan juga yang batiniah juga baik, serta berjalan menuju ridho ilahi, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat yang lahiriah dan batiniahnya juga sama-sama. Di suatu tempat, pada satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, bersabda bahwa manusia tergantung pada dua hal untuk kesejahteraan pribadi. Pertama, aman dari segala musibah, kesulitan, bala kesengsaraan di kehidupan dunia yang singkat ini. Kedua, dia mendapatkan keselamatan dari kefasikan, dosa-dosa, dan penyakit-penyakit rohania yang menjauhkannya dari Tuhan. Maka hasanah di dunia ini, yakni manusia senantiasa terjaga secara jasmania dan rohania dari segala bala bencana, kehinaan, dan kehidupan yang penuh dengan kekotoran dosa. Manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 29. Satu kuku yang terluka saja telah membuat kehidupannya sudah kesusahan. Begitu juga ketika kehidupan seorang insan menjadi busuk. Seperti misalnya segolongan para pelacur yang mana kondisi kehidupannya sedemikian gelapnya dan sudah seperti binatang layaknya, yakni kehidupan yang menyerupai binatang serba bebas. Tuhan dan akhirat pun tidak dikenalnya. Hasanah dunia hanyalah demikian ini, yakni Tuhan menjaga seorang abid, seorang hamba dari bala bencana dan dari setiap jenis keburukan.
baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Adapun hasanah yang disebut dalam fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat adalah hasil buah dari hasanah dunia. Jika manusia mendapatkan hasanah dunia, ini adalah pertanda baik untuk baiknya akhiratnya. Salah jika orang mengatakan untuk apa hasanah duniawi diminta, hanya hasanah akhirat yang mesti diminta. Beliau lebih jauh bersabda, kesehatan jasmani yang baik dan lain-lain sedemikian rupa yang menimbulkan kenyamanan dalam kehidupan manusia, dan dengan sarana itu semua seseorang dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk akhiratnya. Dan oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa dunia adalah mazra'ah, pertanian akhirat, yakni dapat dikatakan sebagai pertanian akhirat. Bercocok tanam di dunia, maka di akhirat akan bisa memetik hasilnya, memanennya. Pada hakikatnya, siapapun yang dianugerahi kesehatan, kemuliaan, anak, kesehatan, kedamaian di dunia, dan ia senantiasa beramal soleh, diharapkan bahwa akhiratnya juga akan baik. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, selanjutnya terakhir berkenaan dengan azab atau siksaan api di dunia dan di akhirat. Demikianlah tadi Allah Ta'ala telah berfirman di akhir ayat tadi, yaitu waqina adzabannar, yaitu berdoalah begini, selamatkanlah kami dari api. Di dalamnya tidak hanya mengisyaratkan azab api di akhirat, melainkan juga menunjuk kepada perlindungan dari api dunia ini juga. Di dunia ini juga terdapat azab api. Ringkasnya, doa ini bisa untuk memohon perlindungan azab api dunia dan di akhirat, kedua-duanya bisa. Azab api dunia terdiri dari bermacam-macam jenisnya. Musibah-musibah terlihat yang jika Tuhan berkehendak maka azab akan berganti menjadi hasanah, yaitu kebaikan. Salah satu misal azab api di dunia adalah sebagaimana yang pernah saya katakan adalah keadaan dewasa ini di banyak negara-negara. Tidak ada yang tahu kapan bahwa ketika sedang duduk di rumah atau sedang jalan di pasar, sebuah ledakan atau sebuah peluru bisa melukai atau bahkan membunuh dirinya, sehingga manusia berlumuran darah atau meninggalkan kehidupannya. Banyak nyawa tersia-siakan dengan mengalami peristiwa seperti itu. Bila seorang insan berdoa agar terselamatkan dari azab nar, sedangkan ia hidup di tepi bahaya seperti yang telah disebutkan, dan ia beramal sedemikian rupa supaya Allah Ta'ala menyelamatkannya, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan dengan memberikan perlindungannya dari hal-hal tersebut. Dewasa ini para teroris melancarkan kekejian, maka doa waqina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab api, juga untuk menghindari berbagai serangan kekejian-kekejian yang seperti itu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita dalam perlindungannya, menolong dan mengasihi kita. Semoga Ilahi menganugerahkan kita dengan hasanah kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini juga sangat diperlukan pada masa dewasa ini. Saya juga secara khusus mengajak jemaat untuk memperhatikan doa-doa ini. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus memanjatkan doa ini. Saya katakan lagi, oleh karena itu, setiap Ahmadi harus memanjatkan doa ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap Ahmadi dari setiap jenis kejahatan dimanapun mereka berada, menganugerahi kita dengan hasanah, kebaikan agama, dunia dan akhirat.
senantiasa berdiri dengan tegak dalam kebaikan, memaafkan segala kelalaian dan dosa kita, serta senantiasa melindungi kita dari kelalaian dan dosa di masa-masa yang akan datang. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi rahmat ilahi, itulah sebuah kutipan dari khutbah Jumat Khalifah saat ini, yaitu Sayyidina Amirul Mukminin Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Al-Ta'ala bin Arsyil Aziz, di mana beliau telah sampaikan pada tanggal 8 Maret 2013 di Masjid Baitul Futuh. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan doa-doa ini yang tadi sudah disampaikan, sehingga hasanah kebaikan dunia dan akhirat dapat kita raih, dan juga kita selalu dihindari dari api baik di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala manittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.